Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint terkait Tauhidullah, Ma'rifatullah, dan Rasul serta kaidah takdir. Nama saya Arsip Amam Atala dari kelas NB 4704. Pendahuluan. Ilmu agama merupakan ilmu yang sangat penting untuk dipelajari oleh setiap umat Islam, karena dengan ilmu agama kita dapat menjadi pembimbing, dapat menjadi pedoman untuk menjalani hidup kita di dunia, dan tentunya dapat mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa kelak di akhirat nanti, agar kita selalu tetap berada di jalannya dan tidak tersesat oleh gangguan-gangguan setan. Karena dengan kita mengetahui ilmu agama, tentunya kita dapat melakukan hal-hal yang baik dan menghindari yang buruk atau amal ma'ruf nahi mungkar. Tauhid, yang pertama ada tauhid. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu, yang artinya satu atau mengimani Tuhan Yang Maha Esa atau yang Tuhan yang satu. Ilmu tauhid sendiri berarti mempelajari segala hal tentang Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang satu, agar kita selalu bisa mengimaninya dengan tahu akan ilmu tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis tauhid. Yang pertama ada tauhid rububiyah, yaitu selalu mempercayai atau mengimani sifat-sifat Allah dalam melakukan sesuatu perbuatan khusus seperti menciptakan makhluk dan dapat menciptakan alam semesta ini. Dan yang kedua ada tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang meyakini bahwa Allah lah yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, tiada Tuhan selain Allah untuk disembah. Dan yang ketiga ada tauhid asma wa sifat, yaitu tauhid yang mengimani, mempercayai bahwa Allah itu punya sifat atau nama yang tinggi, nama khusus untuk Allah itu sendiri. Selanjutnya ada ma'rifatullah. Ma'rifatullah berasal dari kata ro'fa ya'rifu, yaitu artinya mengenal. Di dalam ilmu ini kita mempelajari ilmu segala hal yang berkaitan dengan mengenal Allah. Tentunya mengenal Allah dalam segala hal, dalam segala intinya, dalam berbagai nama yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu yakin dan mengimani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan ma'rifatullah tentunya ada banyak, dan menurut Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, semakin bertambah pengetahuan seorang hamba tentang Allah Azza wa Jalla, maka semakin bertambah pula rasa takut dan pengagungan tersebut. Muhibbahum halaman 406. Ma'rifatullah adalah asal perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan hidupnya indahnya keimanan. Dalam beribadah, dengan kita sudah ma'rifatullah, tentu beribadah akan semakin ikhlas dan semakin nyaman. Selanjutnya, apa itu Rasul? Rasul berasal dari bahasa Arab, yakni rasa yang artinya penyampai kabar. Pengertian Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dititipkan kepada umat manusia, tetapi juga untuk disampaikan kepada umat yang menjadi umat nabinya. Manfaat Rasul sendiri ada pada surat Al-Ahzab ayat 45. Hai Nabi, sesungguhnya
kami mengutusmu untuk jadi saksi dan membawa kabar gembira untuk dan pemberi peringatan. Allah mengutus seorang rasul tentu memiliki banyak sekali tujuan, yaitu salah satu untuk menyampaikan kabar gembira kepada umatnya, juga sebagai pemberi peringatan akan perbuatan-perbuatan umatnya jika sudah melebihi batasnya. Seperti banyak sekali contoh Rasul, salah satunya ada Nabi Muhammad yang memberikan wahyu berupa Al-Quran melalui malaikat Jibril yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kepada umat manusia, umat Islam akhir zaman. Takdir berasal dari bahasa Arab, yakni yang berakar dari kata qadar yang berarti ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah. Takdir dalam bahasa berarti dalam istilah segala sesuatu yang telah ditetapkan sejak dahulu oleh Sang Pencipta, dan ada yang bisa diubah juga, ada yang tidak bisa diubah. Jenis-jenis takdir ada dua, yaitu takdir mu'allaq, yaitu takdir yang bisa dirubah oleh usaha-usaha manusia seperti kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan. Itu semua bisa diubah jika kita melakukan usaha-usaha yang dapat merubah takdir tersebut. Ada juga takdir mubrom, yaitu takdir yang tidak bisa diubah oleh perbuatan manusia apapun perlakuannya, tidak akan pernah bisa diubah, yaitu kematian, hari kiamat, dan jenis kelamin manusia saat dilahirkan. Itu semua tidak bisa diubah dan telah ditetapkan secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutup, setelah membaca slide tadi, saya berharap tentu dapat menambah keimanan orang-orang yang telah membacanya. Terkhusus bagi saya juga berharap agar bisa selalu mengingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan konsisten dan senantiasa mengenal Allah lebih dalam, dan saya juga berharap kita semua semakin cinta kepada agama dan kepada Allah juga Rasulnya. Sekian, jika ada banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.